Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Nawaqid al-Islam, itu pembatal-pembatal keislaman di Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sampai kita di pembahasan terhenti di pembatal yang kedua. Nah, kita ulang sebentar. Pembatal pertama yaitu berbuat kesyirikan. Ya, syirik akbar. Melakukan perbuatan syirik akbar. Maka ini ijma' para ulama kufur orang yang melakukannya. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an, yaitu bentuk dari atau jenis dari kesyirikan di mana seorang menjadikan peribadahannya kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh, perantara arwah yang diagungkan dan seterusnya. Ya, mereka bergantung kepada kuburan-kuburan, bertawakal kepadanya. Ya, maka itu kesyirikan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan hingga akhir zaman. Kemudian yang ketiga bentuk dari pembatal keislaman. Berkata Syekh rahimahullahu taala, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekufurannya, atau yang lebih parahnya membenarkan ya peribadahan mereka, membenarkan agama mereka. Nah, maka ini kufur secara ijma' oleh ijma' para ulama. Nah, karena memang ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan zaman sekarang itu ada orang yang seperti itu. Ya, ia mengatakan Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir. Tidak kafir. Yang kafir itu orang yang tidak percaya Tuhan, itu katanya. Seakan-akan dia bicara itu benar, seakan-akan orang bodoh mendengarnya bagaimana? Oh iya betul juga, nah, gitu kan. Apalagi orang-orang Yahudi. Maka dia membenarkan agama Yahudi dan Nasrani kan begitu. Maka orang seperti ini telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengkafirkan ahlu kitab, ya. Innalladzina kafaru kata Allah. Min ahlil kitabi wal musyrikin, ya. Sungguhnya orang-orang kafir kata Allah dari orang golongan ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik kata Allah. Mereka di neraka jahanam kekal dalamnya. Bagaimana orang sekarang bilang oh tidak? Nah, maka dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mendustakan ayat Allah ini merupakan kekufuran, ini merupakan orang yang mengucapkannya murtad dari agama Allah waliyadzubillah. Kemudian kita bacakan syarah dari Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala. Qala wa hadhihi al-mas'alatu khatiratun jiddan. Kata Syekh apa? Ini permasalahan yang sangat-sangat berbahaya. Berbahaya karena ini permasalahan i'tiqad. Ya, seseorang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqa'u fiha katsir minal muntasibina lil Islam. Jatuh ke dalam permasalahan ini orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Dia bilang saya Islam, tapi saya orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik itu saya tidak kafirkan. Mereka juga menyembah Allah, katanya begitu. Ya. Man lam yukafirul musyrikin, man lam yukafir, yaitu yaqulu ana walhamdulillah ma indi syirk. Dia berkata, alhamdulillah saya enggak berbuat kesyirikan. Wala asyraktu billah, saya tidak melakukan kesyirikan. Walakinan nas la ukafirhum. Namun manusia ini di bumi ini saya tidak mengkafirkan mereka. Itu katanya. Ya. Naqulu anta ma arafta ad-din. Apa kata Syekh? Kita katakan kepada mereka, kata Syekh,
sungguh engkau tidak paham agama. Sungguh engkau nggak tahu agama Islam itu apa. Nah, makanya kata saya, yajibu an tukaffir man kaffarahullah. Wajib bagimu untuk mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolak ukurnya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, makanya harus memahami Al-Qur'an. Tahu siapa yang kafir, yang mana yang muslim. Ya, yang mana yang kafir, yang mana yang mukmin, harus tahu. Ya, harus tahu. Waman, karena Allah memerintahkan gitu kan pada kita. Allah al-Qur'an may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Nah, Allah perintahkan itu barang siapa yang kufur terhadap taghut, dijelaskan nanti taghut. Ya, man ubida wa huwa radin, kata para ulama. Kalau kita kufur kepada taghut, dan sebagaimana Nabi Ibrahim, kata Syekh, dibawakan ayat oleh Syekh, itu kufur kepada kaumnya, kepada ayahnya. Nah, apa kata Syekh di sini? Yajibu an tukafir man kafarallahu tayyib wa tatabarra minhu kama tabarra Ibrahim min abihi wa qaumihi. Harus bara'ah, harus berlepas diri dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, Ibrahim alaihissalam berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata di situ, nah, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Nah, maka kecuali Allah yang menciptakan saya. Ya, sungguhnya Allah akan memberikan saya petunjuk. Dan begitu seorang muslim itu yang namanya Islam. Nah, tidaklah Nabi diutus pada kaum yang bapak mereka itu adalah Ibrahim alaihissalam, kecuali dikarenakan penyelewengan, dikarenakan mereka telah jauh dari agama Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad SAW menjadi mujaddid, pembaharu, ya, membersihkan kesyirikan yang terjadi di Makkah, di mana mereka itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, setelah lama jarak waktu, ya, kesyirikan masuk, dulunya ikhlas ibadah kepada Allah di Makkah, akhirnya Amr bin Luhai, ya, dengan ceritanya yang dijelaskan oleh para ulama, Amr bin Luhai membawa patung ke Makkah. Nah, patung tersebut adalah patung yang ditiup oleh angin dari patung-patung yang diibadahi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, dibawa ke Mekah. Pada asalnya kan sebelumnya tidak ada. Nabi Ibrahim itu agama yang murni, ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad menjadi mujaddid, membersihkan semuanya. Nah, itu hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Diutusnya semua Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus setiap rasul. Diutus, apa tujuannya? Tujuannya apa? Untuk mengajak manusia an ya'budullah, menyembah Allah, wajtanibut taghut, meninggalkanlah itu sesembahan selain Allah. Nah, bagaimana? Ya, seorang mengatakan saya tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, saya tidak mau mengkafir, alhamdulillah saya nggak berbuat syirik. Nah, maka kamu sama seperti mereka, karena kamu tidak menjalankan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan agama Islam, menyebarkan agama Islam, dan itulah Islam itu sendiri, yaitu ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Nah, kalau kita katakan mereka orang-orang musyrik, orang kafir, tidak kafir, maka kita sama dengan dia. Waliyadzubillah, nas'alullah wassalamata wal afiyah. Aw sahaha madhhabahum wa hadhihi asyad, kata Syekh. Atau yang lebih parahnya lagi, yaitu dia membenarkan, dia memperbolehkan tawassul kepada orang-orang soleh,
dikatakan itu al-i'tiqad, dikatakan itu sebagai ibadah. Inilah dalam kenapa dikatakan ibadah, dikarenakan orang yang dalam kuburan tersebut memiliki makanah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya dia malah membantunya. Sedangkan Allah mengatakan apa? Dalam Al-Qur'an, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Nah, tidaklah kami menyembah, tidaklah kami beribadah kepada patung-patung kuburan tersebut, ya, tidak agar kami lebih dekat kepada Allah, jadikan wasilah. Nah, malah dia membenarkannya, ini lebih parah. Kalau yang tadi tidak mau mengkafirkan, ini membenarkan. Ya, membenarkan kesesatan, membenarkan kekufuran, membenarkan kesyirikan. Mengatakan ini tidak masalah, ini bukan syirik. Namun Allah mengatakan itu syirik, dia katakan tidak. Maka orang tersebut kafir karena mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Idza sahha madhabahum aw qala falladhi ya'malunahu nadhar filladhi ya'malunahu nadhar hadza innama huwa ittikhadh wasail. Kata mereka, yang mereka lakukan itu di kuburan-kuburan, minta-minta ke patung itu, yang menjadikan wasilah perantara untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, itu bukan kesyirikan. Itu cuman menjadikan perantara saja. Naam. Aw yaqul haula'i juhal waqa'u fi hadzal amr an jahlin wa yudafi anhum fa hadza ashaddu kufran. Atau mengatakan itu mereka melakukannya karena bodoh. Ya, karena bodoh. Maka kalau dia lakukan karena bodoh, maka dia tidak dikafirkan. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Nah, kebodohan bagaimana yang dimaksud? Kebodohan yang bagaimana dimaksud? Nah, setiap orang, setiap manusia yang terjatuh ke dalam syirikan, maka tidak ada keislaman padanya. Tidak ada syirik besar, maka tidak ada keislaman padanya. Tidak akan bersatu ya antara kesyirikan dan Islam dan iman. Tidak akan pernah bersatu. Nah, seseorang yang dibahas oleh para ulama tentang al-udhru bil jahal, cuman mungkin pembahasannya akan panjang. Nah, kita bahas secara ringkas saja di mana kebodohan itu ya dikatakan oleh para ulama, ada kebodohan yang diberi udzur, ada kebodohan yang tidak diberi udzur. Dalam hal apa? Dalam hal adab. Dalam hal adab. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan." Tidaklah kami mengadab sampai kami datangkan bagi mereka rasul. Dan ini permasalahan adab. Udzur di sini dalam permasalahan adab, bukan dalam permasalahan hukumnya di dunia. Ya, hukumnya di dunia. Orang zaman Nabi SAW, dari mereka ada yang bodoh, ada yang membangkang, macam-macam bentuk mereka. Cuman sama diperlakukan oleh Nabi SAW. Mereka juga dikafirkan. Dikarenakan mereka talabbasu bisyirk. Mereka tidak ada Islam padanya asalatan, tidak ada Islam padanya, pada asalnya tidak ada Islam padanya. Ya, Islam itu apa? Ya, mengucap dua kalimat syahadat, bersyahadah la ilaha illallah. Dia menafikan sesembahan selain Allah. Nah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya muslim. Ya, bukan cuma mengucapkan, tapi dia benar-benar melakukan konsekuensinya. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka nggak mau ucapkan la ilaha illallah. Nah, tidak akan mau mereka ucapkan la ilaha illallah. Ya, sampai mereka mengatakan apakah engkau menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Itu perkara yang aneh, enggak akan mau mereka ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena konsekuensinya mereka tahu. Konsekuensinya adalah ketika mereka mengucapkannya, maka mereka harus menghapus seluruh peribadatan kepada Allah. Mereka enggak boleh lagi bertawassul kepada patung-patung ini, enggak boleh menjadikan itu perantara. Nah, mereka enggak mau menolak itu. Maka mereka tidak mengucapkan. Dan lebih parahnya orang zaman sekarang, mereka mengucapkannya namun mereka tidak faham maknanya. Keadaannya sama, syai' bisyai'. Sama saja keadaan mereka.
Ya, bedanya yang dulu orang zaman Nabi SAW tidak mengucapkan, orang zaman sekarang mengucapkannya. Tapi sama, dia menjadikan tawassul, dia merendahkan diri kepada arwah, menjadikan pohon sebagai itu. Dalam keadaan dia juga pakai itu baju muslim misalnya yang biasa dipakai, ya, maka tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat baginya. Nah, keadaan mereka sama, ada yang bodoh di antara mereka, ada yang membangkang, sudah tahu kebenaran tapi membangkang, namanya sama. Kenapa dikafirkan oleh Rasulullah? Maka karena sudah sampai kepada mereka hujjah. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun thumma lam yu'minu bi illa kana min ashabin nar, kata Nabi SAW. Tidaklah mendengar tentangku, kata Nabi. Yahudi dan Nasrani tidak beriman, maka dia jadi ashab neraka. Maka kita katakan udzur di sini dalam permasalahan adab. Nah, dalam permasalahan adab. Tayyib. Adapun penamaannya sebagai musyrik itu wajib seorang siapapun yang melakukan syirik besar, maka dia zahir dari dirinya kita lihat dia adalah seorang musyrik, bukan muslim. Nah, karena maka ada orang yang mengatakan ya tidak boleh dikatakan musyrik. Kenapa? Karena dia bodoh. Dia masuk Islam karena dia telah masuk Islam, telah bersyahadat dengan yakin. Dia mengeluarkannya dari Islam juga dengan yakin. Dari mana dia tahu ini si kawan yang tadi ini memang betul-betul masuk Islam? Ya bagaimana dia masuk Islam sedangkan dia tidak ada keislaman pada dirinya, tidak ada tauhid pada dirinya. Islam yang seperti apa yang diharapkan? Ya kalau Nabi SAW yang berhadapan dengan orang seperti itu, terbayangkah bagi kita Nabi mengatakan dia sebagai muslim dalam keadaan dia sholat, berpuasa, namun juga bergantung kepada arwah, menjadikan itu perantara, ya menyembah arwah juga kata dia. Ada orang begitu dia, ya. Itu termasuk orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Waliyadzubillah. Insyaallah kita akan bahas lebih detail lagi mungkin di pertemuan lainnya. Nah, intinya adalah barang siapa yang berbuat syirik besar, maka kita namakan dia sebagai musyrik, kecuali kata para ulama orang yang berada jauh dari peradaban Islam. Nah, dia tinggal di suku-suku yang terpencil, tidak didengar Islam padanya, tidak dia mendengar Islam. Nah, dia mendengar Islam, maka orang ini diilhakkan kepada ahlul fatrah. Mereka masuk ke dalam ahlul fatrah, yaitu waktu kesurangan Nabi. Zaman sekarang tidak lagi Nabi terakhir sudah Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Nabi yang lain. Namun disamakan dengan orang-orang yang berada pada zaman dulu di waktu kekosongan Nabi. Nah, maka mereka kata para ulama as-sahih dari perkataan para ulama, mereka itu diuji di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang mereka lakukan? Apa nama mereka? Apa dikatakan muslim? Tidak dikatakan muslim. Kenapa? Karena dia tidak ada Islam padanya. Islam itu harus seperti itu. Islam adalah ya harus kufur kepada seluruh yang diibadahi selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyahadat, mengamalkan syahadat itu Islam. Kalau tidak melakukan hal tersebut, maka tidak dikatakan muslim. Bagaimana muslim? Dia tidak sholat, dia tidak bersyahadat, dia tidak tahu ya Allah dan seterusnya. Namun hukumnya di akhirat dia di tahta masyiatillah, ataupun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, apakah dia beriman kepada Allah ataupun tidak. Qala li'annahu sahha al-kufr wa sahha asy-syirk wa ausyakka wa naqulu kaunuka musliman wa tabi'an lirrasul wa rasul jaa'a bi takfiril musyrikin. 6. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, maka dia jatuh dalam kekufuran. Kenapa? War rasul jaa'a bi takfiril musyrikin. Nabi datang, diutus oleh Allah untuk mengkafirkan orang-orang musyrik, wa qatalahum wastibahat amwalihim wa dima'ihim, dan memerangi orang musyrik, ya, menghalalkan harta dan darah mereka. Ya, wa qala umirtu an uqatilan nas.
hatta liyaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya. Fabu'ithu bisayf hatta yu'badallah, dan aku diutus dengan pedang, kata Nabi SAW, untuk agar Allah itu disembah. Nah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka, kata Allah, agar tidak ada lagi kesyirikan, ya. Fitnah yakni asyirk, wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, maka agar agama itu ataupun agama itu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah begitu memang, ya, Allah utus nabi dan rasul untuk yang mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, dan di samping itu ada pula orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mengatakan alhamdulillah saya tidak berbuat syirik, tapi saya tidak mengkafirkan orang musyrik. Maka saat itu dia terjatuh dalam pembatal keislaman, yaitu ketika dia tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Dan inilah akidah ya Nabi SAW, akidah para sahabat. Nah, kalau ada orang bilang, oh mudah sekali mengkafir-kafirkan orang. Nah, Islam, ya, takfir itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, harus dihormati ataupun harus diagungkan, tidak boleh disepelekan, ya. Semua syariat Allah harus diagungkan, tidak boleh disepelekan, apalagi dalam permasalahan usul dalam agama, dalam permasalahan akidah. Namun berlebihan pada hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Artinya, ya, dalam artian berlebihan apa maksudnya? Ketika tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana kelompok Khawarij, ya, mereka itu mengkafir-kafirkan manusia secara serampangan, tidak berlandaskan, ya, pemahaman para ulama, dan mereka terjatuh dalam dosa besar, ya, mereka terjatuh dalam hal yang berbahaya ketika ia serampangan dalam hal tersebut. Maka Islam, ya, datang dalam bentuk pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, kata Allah SWT. Kami jadikan kalian umat yang wasat, di tengah, ya, la ifrat wa tafrid, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan syariat. Nah, di sisi lain juga ada orang yang meremehkan syariat. Nah, itu dia orang-orang Murji'ah. Mereka mentaktil hukum Allah, mereka mengatakan, mereka meremehkan syariatan takfir, mereka tidak mau membahasnya, tidak mau mengajarkannya kepada umat, hingga umat terjatuh ke dalam hal tersebut, ya. Waliyadu billah, sampai ada yang bilang Yahudi dan Nasrani bukan kafir, yang kafir adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dan ini semualah fitnah al-Murji'ah. Nah, Khawarij wal Murji'ah sesat kedua-duanya. Nah, kita harus berada di pertengahan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh pemahaman para salafus saleh. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah, kita cukupkan pada pertemuan pada hari ini. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.